Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem perkemihan di salah satu bagian mata ajar keperawatan medika bedah 2. Oke. Jadi sebelum belajar silahkan berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, Pak, sistem kemih itu apa, Pak? Apa cuman tinggal wear, pipis aja gitu ya? Nah, ingat, kalau kalian mau mengenal pencipta kalian, kenali diri sendiri gitu ya. Jadi setiap antar sistem per sistem itu saling berkaitan. Dalam sistem perkemihan ada terkait dengan sistem pembuluh darah juga, kardiovaskuler juga, saling keterkaitan. Sistem saraf juga ada di sana, gitu ya. Sistem persepsi sensori juga ada di sana, gitu ya. Tapi supaya tidak terlalu meluas, maka kita bahas apa namanya part per part kayak gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan, dalam asuhan, kita harus melihat manusia dalam satu kesatuan yang utuh. Itu titipan dari saya. Jadi apa sih sistem kemih itu? Oke, sistem kemih merupakan sistem di mana adanya proses, beberapa proses. Pertama adalah proses penyaringan dari darah sehingga darah itu terbebas dari sampah sisa metabolisme yang telah dipergunakan oleh tubuh. Kemudian setelah disaring ada proses penyerapan. Apa yang diserap? Yang diserapnya adalah zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, diserap kembali. Nah, contoh kalau kita kurang air, airnya diserap kembali. Kurang natrium, ya natriumnya diserap kembali. Kelebihan ya dibuang. Kayak gitu ya. Nah, yang dibuang hanya sifatnya adalah yang sampah yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Yang sifatnya berlebihan pun sama dibuang, gitu ya. Jadi tubuh tuh nggak perlu lebih. Nah, tubuh aja ngajarin kita untuk cukup, tidak lebih, gitu ya. Tubuh aja ngajarin kita untuk cukup. Yang lebih sama tubuh dikeluarkan, gitu ya. Oke. Jadi zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh atau berlebih dalam tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin, air kemih. Nah, itulah yang keluar gitu ya. Mau kalian minum minuman seharga 2 miliar, mau kalian cuman minum air pam, ya tetap dikeluarkannya mah ujung-ujung jadi urin gitu ya. Oke. Karena tubuh hanya perlu yang dibutuhkan oleh tubuh saja, bukan harganya, guys. Oke, next. Oke, sekarang sistem perkemihan sebetulnya bukan hanya terdiri dari yang tertuang di sini saja. Sistem kemih itu banyak, sistem saraf di sana juga ada andilnya, sistem kardiovaskuler ada andilnya di sana juga gitu kan, karena kan nyaring nyaring gitu kan. GFR-nya akan berkurang kalau cardiac output-nya berkurang kayak gitu ya. Cuman di sini kita coba spesifikkan ke yang memang ada fungsinya di sana. Terdiri dari apa saja? Ada ginjal. Ginjal ada berapa? Ada dua yang menghasilkan urin. Kemudian ada dua ureter yang bawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau ke kandung kemih. Kemudian satu vesika urinaria itu pengumpul tempat urin dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, oke, baru dialirkan menuju uretra. Urin dikeluarkan dari vesika urinaria melalui uretra tadi. Oke, itu secara singkat anatomi dari sistem kemih review. Nah, ini ya dua ginjal kan. Coba sebentar ya pakai pen. Dua ginjal kan. Nah, ureter dari ginjal.
menuju kandung kemih, dari kandung kemih ya ke uretra gitu ya. Oke, next. Nah, ginjal. Kita bahas satu-satu. Ginjal ada dua, sebetulnya ini kan sudah di IDK, cuman kita review sedikit. Ginjal ada dua buah, bentuknya kayak kacang. Nah, letaknya di mana? Di dinding belakang abdomen, dinding posterior abdomen. Nah, di belakang peritoneum, oke, belakang abdomen tadi ada di kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai lumbalis ketiga. Jadi antara torakal ke-12 sampai lumbal ketiga. Nah, posisi ginjal kiri itu lebih tinggi daripada ginjal kanan. Kenapa? Karena ada lobus hepatis dextra atau dexter yang besar. Oke, di kiri ya. Oke, kemudian urin yang terbentuk hasil penyaringan itu akan terkumpul dalam pelvis renalis. Ada namanya nanti di ginjal pelvis renalis, yaitu sebuah rongga yang terletak di tengah-tengah ginjal. Oke, ada rongga pelvis di sana ya. Oke. Nah, ini ginjal ya. Ini gambaran dari ginjal singkatnya serta peredaran darahnya ada aferen dan eferen kayak gitu. Oke. Next. Nah, fungsi ginjal untuk apa aja sih, Pak? Pertama, untuk memegang fungsinya adalah untuk pengeluaran tadi kan, mengeluarkan zat-zat toksik atau racun yang tidak diperlukan oleh tubuh, sisa hasil metabolisme. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan. Selanjutnya, mempertahankan keseimbangan asam basa. Selanjutnya, mengeluarkan tadi sisa hasil metabolisme. Contohnya seperti ureum, kreatinin, dan amonia. Oke. Nah, sekarang lanjut. Ini secara struktur apa namanya? Oh, kok ke sini ya? Ini kelebihan di sini ya. Oke. Harusnya ini dulu, struktur ginjal. Nah, setiap ginjal itu terbungkus oleh selaput tipis yang dinamakan kapsula fibrosa. Nah, ini kemudian ada korteks renalis di bagian luarnya yang warna coklat gelap ya di sana. Kemudian ada medula renalis di bagian lebih dalamnya yang warna coklat lebih terang dibandingkan dengan korteks. Kemudian di bagian medulanya ada bentuknya seperti kerucut disebut piramid renalis dan ada puncak kerucut yang menghadap ke kaliks yang pengumpul tadi yang terdiri dari lubang kecil yang dinamakan papilla renalis. Kemudian ada helium. Helium apa? Itu pinggiran media ginjal berbentuk konkav. Eh, Gunanya sebagai apa? Sebagai pintu masuk pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan saraf. Nah, di pelvis renalis ini berbentuknya kayak corong. Nah, untuk apa? Untuk menerima urin yang diproduksi oleh ginjal. Ini terbagi jadi dua atau tiga kaliks renalis. Ada yang kalik renalis mayor yang masing-masingnya bercabang jadi dua atau tiga kaliks renalis minor, gitu ya. Terbagi dua ya, dua tadi terbagi lagi jadi tiga. Nah, kemudian struktur halus ginjalnya itu terdiri dari banyak nefron. Jadi nefron itu merupakan unit terkecil dari ginjal, tapi itu merupakan unit fungsionalnya di mana di sana terjadi fungsi-fungsi yang tadi ya. Nah, diperkirakan dalam satu ginjal itu ada 1 juta nefron. Katanya, ya, saya belum pernah ngitung sendiri ya. Nah, kalau kalian mau coba ngitung sendiri, silahkan hitung sendiri ya. Nah, nefron yang unit terkecil tadi itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada glomerulus. Kemudian ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle atau ansa Henle, ada tubulus dista dan tubulus urinarius. Oke, ini hanya mengingatkan kembali ya. Nah, ini potongan membujur ginjal secara lintang gitu ya. Anatominya gitu ya.
Kemudian ini warna ginjal, warna biru menunjukkan satu tubulus. Nah, ini tubulus, satu tubulus nah kayak gini, ya. Oke. Itu nefron di sana ya, unit terkecil, unit fungsional terkecil. Nah, sekarang bagaimana proses terbentuknya urin? Nah, pertama adanya proses filtrasi di glomerulus. Nah, di glomerulus terjadi penyerapan darah, kemudian darahnya itu tadi disaring, eh, kecuali yang tidak tersaring adalah protein. Yang enggak lah protein masih nggak akan dikeluarkan karena protein itu masih diperlukan oleh tubuh. Makanya kalau terjadi kegagalan ginjal, uh, maka terjadi proteinuri, ada protein dalam urin, gitu ya. Oke. Kemudian cairan yang tersaring tadi ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain sebagainya. Kemudian diteruskan ke tubulus ginjal. Nah, cairan yang disaring di glomerulus tadi disebut filtrat glomerulus. Nah, kemudian proses yang selanjutnya adalah proses reabsorpsi. Nah, di proses reabsorpsi ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat lainnya. Jadi kan yang dibutuhkan kembali oleh tubuh itu diserap kembali. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi secara pasif. Nah, di mana terjadinya? Di tubulus proksimal. Sedangkan tubulus distal biasanya yang diserap itu adalah sodium dan bikarbonat. Kalau diperlukan dalam tubuh. Kalau nggak diperlukan ya dibuang. Nah, yang sodium dan bikarbonat itu penyerapannya terjadi secara aktif dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya, proses selanjutnya adalah proses sekresi. Nah, sisa dari penyerapan kembali tadi yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papila renalis. Selanjutnya diteruskan ke luar ginjal. Oke, next. Peredaran darah di ginjal. Ginjal juga perlu makan. Iya, betul. Nah, dapatnya dari mana? Dari peredaran darah tadi. Dapat di mana peredaran darah di ginjal? Dia dapatnya dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan ke arteri renalis. Arteri renalis ini berpasangan kiri dan kanan. Nah, arteri renalis bercabang jadi arteri interlobularis, kemudian jadi arteri aquarta. Nah, si arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal itu bercabang lagi menjadi arteriol, bagian yang kecil, arteriol aferen, glomerulus. Jadi yang aferen itu yang masuk ke dalam glomerulus, kemudian ada yang meninggalkan glomerulus, dinamakan arteriol eferen. Jadi yang aferen masuk, yang eferen keluar, gitu ya. Kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Nah, itu peredaran darahnya ya. Sekarang gimana persarapannya? Nah, persarapannya ginjal mendapat sistem saraf atau persarapannya dari plexus renalis atau vasomotor ya. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal tanpa kita sadari. Nah, saraf saraf vasometer atau saraf yang mempersaraf ginjal ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Oke, itu ginjal ya. Nah, sekarang ureter. Ureter terdiri dari dua saluran pipa panjang. Nah, karena dia menghubungkan antara ginjal ke kandung kemih, gitu ya. Masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria ke kandung kemih. Panjangnya kira-kira 25 sampai 30 cm. Iya gitu, Pak. Saya belum pernah ngukur. Silakan ukur sendiri kalau mau ya. Dengan luas penampang 0,5 cm. Nah, sebagian ureter terletak di rongga abdomen, sebagian lagi terletak di rongga pelvis. Nah, struktur dari ureter ini terdiri dari pertama ada dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa,
Yang kedua, lapisan tengahnya itu terdiri dari lapisan otot polos, kemudian lapisan dalamnya itu terdiri lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter ini untuk mengalirkan urin, untuk supaya mengalirkan urin, dia menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik. Untuk apa? Untuk mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih, gitu ya. Jadi ada pergerakan. Itu ureter. Selanjutnya kandung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria ini bekerja untuk menampung urin. Bentuknya kayak buah pir atau kayak kendi, letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Nah, vesika urinaria ini bisa mengembang, bisa mengempis kayak balon karet. Nah, strukturnya terdiri dari lapisan sebelah luarnya itu ada peritoneum, lapisan sebelah luar, ada bagian luar atau lapisan peritoneum, kemudian ada tunika muscularis atau lapisan berotot, ada tunika submukosa, dan yang terakhir lapisan mukosa, lapisan bagian dalam. Itu ya. Selanjutnya uretra. Nah, di uretra ini merupakan saluran sempit pangkalnya yang berpangkal di vesika urinaria. Fungsinya untuk apa? Menyalurkan kemih urin dari vesika urinaria ke luar gitu ya. Dinding uretra ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan otot polos, ada lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Nah, lapisan otot polos ini itu merupakan lanjutan dari otot polos vesika urinaria. Jaringannya terdiri dari jaringan elastis dan jaringan otot polos. Nah, di lapisan otot polos ini ada sphincter uretra untuk apa? Supaya uretranya tetap tertutup. Kita nggak ngompol jadi ya. Nah, kemudian ada lapisan submukosa tadi. Lapisan submukosa merupakan lapisan longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan yang terakhir adalah lapisan mukosa. Sekarang apa bedanya uretra laki-laki dan uretra perempuan? Yang laki-laki itu lebih panjang. Panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Ya tergantung ukuran itunya ya, panjang enggaknya gitu. Nah, terdiri dari uretra pars prostatica, uretra pars membranosa, dan uretra pars spongiosa. Jadi yang di bawah 13,7 jangan ini ya, jangan berkecil hati gitu ya. Oke. Ini kan kemungkinan yang diukur orang luar gitu ya. Tapi kalau di bawah 5 cm ya. Oke, uretra pada wanita panjangnya 3,7 sampai 6,2. Jadi kalau pada laki-laki panjangnya cuma 3,7, wah jangan-jangan perempuan gitu ya. Oke. Kemudian sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina pada perempuan ya. Nah, uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi saja kalau pada perempuan ya. Nah, sekarang urin. Isinya sekarang urin. Air kemihnya. Nah, air kemih sifat fisik air kemih pertama, rata-rata orang normal itu mengekskresikan urin dalam 24 jam itu kira-kira 1.500. Itu pun tergantung dari intake cairan dan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi. Kemudian warnanya, ini berguna pada saat pengkajian. Warnanya normalnya bening, kuning muda, dan kalau dibiarkan akan menjadi keruh. Kalau didiamkan jadi keruh. Kalau nggak percaya silahkan lakukan uji coba kalian tampung air pipis kalian awal kuning, biarkan aja simpen di kulkas kayak Coca-Cola nanti ya. Kemudian warna tadi kan kuning muda ya, tapi ini tergantung dari kepekatan, kemudian makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi dan lain sebagainya. Baunya khas, baunya amoniak karena yang memang dikeluarkan amoniak. Oke, Pak, amoniak kayak gimana? Ya kalau nggak tahu amoniak silahkan kalian tampung, cium baunya ya. Itulah amoniak. Nah, berat jenisnya sekitar 1015 sampai 1020.
Nah, kemudian kalau dites reaksi asam, nah lama-lama jadi alkalis ya, jadi basa. Tergantung dari dietnya juga sih, bisa asam, bisa basa gitu ya. Komposisi air kemih Pak terdiri dari apa aja? 95%-nya air, kemudian sisanya hasil metabolisme. Hasil metabolisme dari protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Nah, elektrolit. Ada juga sebagian elektrolit natrium, kalsium. Kalau kita kelebihan, jadi buang. Nah, NH3 bikarbonat ya kalau kita basanya terlalu banyak ya bikarbonat dikeluarkan. Fosfat dan sulfat. Kemudian pigmen bilirubin, urobilin, nah itu dikeluarkan juga. Makanya warna kemih itu kuning gitu ya karena ada pigmen di sana. Selanjutnya toksin, racun dalam tubuh dan hormon. Pak, gimana sih urin yang normal, Pak? Nah, ini ciri-cirinya. Rata-rata dalam satu hari 1 sampai 2 liter tergantung dari jumlah cairan yang masuk. Maka yang lebih ini adalah intake outputnya yang kita hitung. Normanya sih pada dewasa 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Normanya kayak gitu ya. Warnanya bening sampai oranye tanpa ada endapan. Kalau ada endapan ya itu patut dicurigai, apalagi ada buih gitu ya. Baunya tajam tadi amoniak, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus, pH rata-ratanya adalah 6. Nah, mikturisi atau berkemih ini merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Ada 2 tahap dalam mikturisi atau pengeluaran kemih ini. Pertama, kandung kemihnya terisi dulu secara perlahan, secara progresif, sehingga muncul ada tegangan pada dinding kandung kemih itu meningkat, melampaui dari nilai ambang batas. Biasanya kalau kandung kemih terisi 170 sampai 230 ml urin. Nah, keadaan ini akan merangsang, akan men-trigger untuk mencetuskan ke proses tahap 2. Tahap 2 apa? Refleks saraf. Nah, atau disebut refleks mikturisi untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, pusat saraf miksi atau berkemih ini ada di otak gitu kan atau di spinal cord. Nah, sebagian besar pengosongan di luar sebagian besarnya kan di luar kendali kita. Tapi pengontrolannya bisa dipelajari atau dilatih. Makanya kan kalau waktu kecil kita nggak bisa kontrol gitu ya, karena belum melatih. Nah, makanya kalau ini ada namanya toilet training, nah, melatih untuk menahan kencing, gitu ya. Oke, saraf simpatis. Impu ini menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna sehingga otot detrusor relaksasi dan sphincter interna berkontriksi. Kemudian sistem saraf simpatis gimana? Ini impuls dari sistem saraf simpatis menyebabkan otot destrusornya berkontriksi, sebaliknya sphincter relaksasi, maka terjadilah berkemih. Gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya pengkajian sistem berkemihan. Jadi sistem kemih ada pria dan wanita. Makanya kita dalam mengkajinya pun dibedakan. Ada pada pria, ada pada wanita. Inspeksi pada laki-laki gimana? Nah, catatannya ya. Sebelum kita melakukan pengkajian sistem kemih, catatannya jaga privasi Pak klien. Oke, maka pasang sampiran. Kemudian minta izin dulu, inform konsen, gitu ya. Oke. Dan kalau kalian tidak tahu bahasanya, maka adanya pendampingan. Ya harus didampingi, jangan sampai kejadian ya. Ketika kalian mengkaji, kalian dianggap malpraktik gitu ya, melakukan tindakan yang enggak asusila gitu ya. Gitu, maka harus ada didampingi. Oke, untuk ada saksi gitu ya. Ini kita pada laki-laki dulu ya. Inspeksi apa yang dilihat? Inspeksi penis, skrotum dan daerah inguinal gitu ya. Oke, lihat bagaimana bentuk penisnya, skrotumnya seperti apa gitu ya. Oke, ada kelainan enggak gitu ya, ada perdarahan enggak, ada nanah enggak gitu ya. Palpasi. Nah, yang dipalpasi apa? Testis gitu ya, testisnya gede sebelah enggak, ada herniasi enggak itu kalau gede sebelah gitu ya, itunya testisnya. Kemudian
pada saat batuk, coba tes batuk gimana gitu ya. Ada berpengaruh ke testis enggak? Kemudian cek Benjer getah beningnya. Kemudian periksa rektal, colok dubur. Nah, gitu. Pak, apa hubungannya Pak harus colok dubur Pak? Dicobur Pak, harus dicobur-cobur, colok dubur. Oke. Untuk ngecek pembesaran prostat. Kemudian ada sulcus enggak, ada benjolan enggak. Itu pada laki-laki ya. Nah, itu ya, jadi terdiri inspeksi, palpasi dan eh, apa? Pemeriksaan rektal. Nah, kemudian cek lab urin itu ya. Nah, sekarang pada proses anamnesa. Anamnesa merupakan bagian penting dalam pengkajian. Kan kita nggak akan tahu apa penyakit pasien kalau nggak ada informasi dari pasien kan nggak akan tahu. Maka kita perlu teknik anamnesa yang benar supaya tahu keluhan dan pemeriksaan fisiknya juga benar. Biasanya pasien dengan gangguan sistem perkemihan, dia datang dengan keluhan pertama nyeri, gitu ya. Maka harus dikaji nyerinya. PQRST-nya harus dikaji, gitu ya. Apa provokatif, variatif yang menimbulkan, gitu ya. Kualitatif, kuantitas, region, radian, scale, time, gitu ya. Scale, severity, dan time-nya itu harus dikaji benar-benar tentang nyeri. Kemudian datang dengan keluhan biasanya selain nyeri atau disuri, tadi nyeri pada saat berkemih, sekret, ada sekret di uretra. Nah, biasanya keluhannya itu yang sering muncul, ya. Maka kita harus inspeksi bagaimana sekretnya, khasnya gimana, gitu ya. Hati-hati pakai sarung tangan, aman diri, ya. Kemudian ulkus genital, oke, ini penyakit menular seksual, biasanya sekret, ulkus, gitu ya. Hati-hati. Kemudian biasanya datang juga dengan disfungsi ereksi atau gangguan seksual lain. Nah, ini mah nanti di maternitas ya. Tapi karena saling keterkaitan, ada fungsi perkemihan masuk, dikeluarnya di sana ya. Satu jalur gitu ya. Atau datang dengan infertilitas. Makanya saya bilang antara manusia mah nggak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain gitu ya. Nah, makanya mau belajar bersosial, belajar apa tuh belajar dari tubuh. Tubuh mah nggak pernah egois satu-satu. Coba ya, mana yang paling penting? Saya yang paling penting. Kalau nggak ada saya, gimana? Nggak ada. Semuanya saling koordinasi, gitu ya. Kalau paham itu mah nggak akan ada yang sombong lah ya, merasa di atau mencemeh orang lain. Nggak akan ada, nggak gitu ya. Saling membantu pastinya. Oke, saling membantu, saling melengkapi. Jangan ini mah diminta bantuan malah menggunjing gitu ya. Apa apa itu kayak gitu. Waduh ya. Kemudian nilailah setiap gejala secara mendetail. Oke. Dengan pertanyaan terbuka, jangan tertutup. Pertanyaan terbuka tuh apa keluhan Bapak? Coba ceritakan keluhannya. Jangan Bapak sakit? Kan jawabannya iya tidak gitu ya. Jadi harus terbuka. Coba sebutkan keluhan Bapak seperti apa gitu ya. Nah, masalah di mana ininya apa namanya nyerinya, kalau nyeri oke menyebar kemana kayak gitu ya. Atau pernahkah mengalami masalah seperti itu sebelumnya kayak gitu. Pokoknya terbuka ya. Hmm. Kemudian kalau biasanya tentang disuri ya atau apa resistensi atau urgensi apa namanya nanti kan inkontinensia ya akan kita bahas. Nah, tanya pancaran urinnya gimana, kemudian bagaimana menetes nggak habis pipis itu, pipisnya gimana, menetes nggak, kemudian pancaran atau semprotannya gimana, kemudian ada ngompol nggak di malam hari, kayak gitu ya. Ya tergantung dari keluhannya lah pertanyaan anamnesa kita menuju ke keluhannya seperti apa. Kemudian tanya riwayat penyakit dahulu. Ada masalah sebelumnya enggak? Gitu ya. Kemudian kalau terkait tadi ada ulkus, ada sekret gitu kan.
pernah mengalami PNS nggak sebelumnya? Atau sebelumnya ada riwayat berhubungan seksual bebas nggak? Jajan daging gitu ya di luar ya. Itu ya. Sembarangan gitu ya. Kemudian ada riwayat infeksi saluran kemih nggak? Ada hematuri atau batu sebelumnya? Pernah nggak? Gitu ya ditanya. Tergantung pada keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Contohnya itu. Atau ada riwayat penyakit jantung nggak? Atau saraf nggak sebelumnya? Kalau ngompol, kalau kardiovaskuler ya terkait gagal ginjal, ya kita harus tanya juga ada penyakit jantung nggak? Gitu. Kemudian pernah dilakukan pemeriksaan infertilitas nggak? Itu terkait ke maternitas ya. Kemudian ada riwayat penyakit testis nggak? Kalau tadi terkait testisnya besar sebelah atau misalnya torsi gitu ya. Kemudian tanya riwayat pengobatan obat-obatannya. Ada apa saja sih jenis obat-obatannya yang pernah dikonsumsi. Nah, contoh kalau misalkan pasien mengalami gangguan disfungsi ereksi, gitu. Dia sering minum antihipertensi, ya tadi ada disfungsi gitu ya, efek sampingnya. Kemudian riwayat alkohol dan merokok, tanyakan riwayat alkohol dan konsumsi alkohol dan riwayat merokoknya gimana. Kemudian tanya juga, kan namanya perawat mah harus tanya komprehensif ya, riwayat keluarga dan sosial, bagaimana aktivitasnya, bagaimana orientasi seksualnya gitu ya, ditanya tadi. Kemudian tanya lagi, apakah ada di antara pasangannya yang memiliki masalah gejala penyakit menular seksual? Contoh istrinya ada sekret vagina, bau, dan lain-lain gitu ya. Nah, karena itu bisa menular gitu ya, itu pada laki-laki ya. Kemudian alat kontrasepsi yang dipakai apa gitu ya. Apakah punya anak? Nah, itu ditanya ya, itu kalau terkait PMS. Kemudian penyelidikan fungsional, apakah ada gejala penyakit ginjal? Contoh depresi gitu ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Pada saat pemeriksaan fisik, pastikan pasiennya itu nyaman. Kalau perlu ada pendamping. Tadi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Misalkan eh, apa ada tudingan kita melakukan asusila, ada saksinya kalau kayak gitu ya. Kemudian hormati privasi pasien. Kemudian pastikan pasiennya memahami sepenuhnya dalam pemeriksaan yang akan kita lakukan. Inform konsen terlebih dahulu, jelaskan pemeriksaan apa saja, kontrak waktunya berapa menit, apa saja yang dilakukan, alatnya apa, sehingga pasien tahu gitu ya, mana yang perlu kerjasama dengan pasien, bagaimana caranya, itu harus dijelaskan. Nah, ingat, biasanya pasien akan cemas atau malu kalau diperiksa bagian tersebut gitu ya, karena itu bagian privasi, akan menimbulkan ketidaknyamanan, harus dilakukan perlahan gitu ya, dan tetap menjaga privasi ya, jangan ini malah di TikTokin gitu ya, wah, atau dijadikan status WA di foto, walah parah ya, jangan atuh ya. Kemudian buka daerah genitalnya agar terlihat seluruhnya, makanya perhatikan privasinya. Lakukan inspeksi secara teliti pada penis, ini pada laki-laki ya, penis, skrotum, dan daerah inguina. Kemudian cek adanya benjolan, ada kutil, ada diskolorasi, ada sekret, ada ruam. Dan lakukan inspeksi di meatus uretra, lihat ada sekret atau enggak, tarik kulit luarnya untuk melihat adanya gland penis. Kemudian lakukan palpasi pada penis, pada vas deferen, pada epididymis, dan pada testis. Kalau adanya benjolan, periksa dengan tambahan cahaya pencahayaan khusus untuk melihat adanya cairan benjolannya ya. Kemudian lakukan pemeriksaan hernia dengan meminta pasien untuk batuk, gitu ya. Cek ada nggak nambah gitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan colok dubur untuk apa? Untuk cek pembesaran prostat. Selain itu, kelainannya misalkan ada benjolan pada rektum,
palpasi pada kelenjar prostat, ada nyeri tekan atau enggak, ada sulcus medianus, itu letaknya ada di tengah gitu, ada enggak, kemudian ada pembesaran prostat atau enggak, bagaimana konsistensinya, apakah keras, irreguler atau bergerigi, terfiksasi enggak gitu ya, dicolok dubur. Kemudian setelah itu baru collecting urin, periksa urin dengan dipstick dan mikroskopik untuk melihat adanya darah, ada protein, ada sel darah putih, dan ada silinder urin. Cek ya. Kalau pasiennya mengeluh disfungsi ereksi, mungkin tempat untuk dilakukan penelitian penyakit vaskuler perifer dan defisit neurologis. Cek gitu ya. Itu hubungannya dengan maternitas nanti di sana. Kemudian gagal ginjal. Oke, sekarang pemeriksaan pada gagal ginjal. Anamnesisnya, cek pasiennya ada kelelahan enggak, anoreksia enggak, mual muntah enggak di keluhannya, atau pasiennya sesak napas. Ini keluhannya ya yang biasa ini. Sesak napas, hemoptosis, pergelangan kakinya bengkak, disuri, hematuri, oliguri. Nah, ini biasa keluhan yang muncul kalau pasien gagal ginjal. Cek riwayat penyakit dahulu, gimana riwayat keadaan ginjal sebelumnya, pernah mengalami gagal ginjal kronik atau penyakit kardiovaskuler gitu ya. Ada enuresis enggak, ada ISK enggak, gimana riwayat keluarganya. Nah, kemudian cek pemeriksaan fisik, pernapasannya, ada ronki enggak, ada muntah enggak, kemudian pernapasannya, takipne enggak, cek pemeriksaannya, auskultasi, tanda udem paru, kemudian cek AGD-nya, ada asidosis enggak, ada gesekan perikardial enggak, atau perikardial friction drop, cek. Kemudian ada udem enggak, ini di auskultasi ya nanti. Udem, itu diinspeksi, cek udem mana sarka enggak, dan dilakukan pemeriksaan rekta juga. Nah, ini pertanyaan yang penting untuk diajukan pada gagal ginjal. Ada cek kelebihan cairan atau kekurangan cairan. Yang dicek apa? Nadi, JPP. Nah, nanti itu dilakukan pemeriksaan JPP. Harusnya kalian sudah bisa ya. Nadi gimana cara periksanya? JPP gimana periksanya ya? Ada udem enggak? Ada berapa derajat pitting udemnya? Derajat 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Cek tekanan darahnya, ada hipertensi atau enggak. Kemudian cek ada enggak tanda gagal ginjal. Gitu ya. Tadi keluhannya gitu ya. Kemudian apakah ada obstruksi saluran kemih? Gimana kandung kemihnya? Kemihnya teraba gimana? Penuh atau enggak? Ada massa di pelvis atau enggak? Nah, yang membahayakan jiwa yang harus diwanti-wanti adalah terjadinya hiperkalemia atau kaliumnya meningkat atau terjadinya asidosis. Ini bisa disertai gejala atau tidak. Ini yang harus diwanti-wanti ya pada gagal ginjal. Next. Anamnesis. Apakah pasien mengalami gagal ginjal sebelumnya? Contoh keluhannya mual, muntah, sesak napas. Ini diakibatkan karena asidosis atau ada udem paru atau udem perifer. Cek gitu ya, dikaji itu. Adakah rasa gatal, urtikari, cegukan, neuropati perifer, lelah, malaise, keluaran urinnya berkurang, oliguri atau ada poliuri atau ada hematuria nokturia enggak? Itu ditanyakan. Kemudian cek adanya enuresis di masa anak-anak atau enggak. Nah, cek juga gejala penyertanya, contoh hemoptisis, adanya ruam, nyeri punggung, demam, penurunan BB akibat neuropati gitu ya. Kemudian apakah pasiennya sedang menjalani pengobatan untuk gagal ginjal enggak? Riwayat pengobatannya ditanya juga, contoh HD, hemodialisis atau dilakukan dialisis peritoneal atau ada transplantasi ginjal itu ditanyakan juga ya. Kemudian riwayat penyakit dahulunya, apakah pernah didiagnosis penyakit ginjal sebelumnya? Pernahkah didiagnosis hipertensi atau sedangkan sekarang hipertensi atau enggak? Nah, kemudian adakah pernah diperiksa lab hasilnya proteinuri atau enggak gitu ya. Oke. Kemudian apakah ada komplikasi penyakit ginjal? Contoh komplikasi yang menjadi penyakit ginjal, contoh komplikasi dari penyakit ginjal itu hipertensi, penyakit tulang ginjal atau penyakit jantung.
Kemudian adakah prosedur biasanya untuk memungkinkan dialisis, pasiennya dilakukan dialisis atau enggak? Kemudian obat-obatan. Tanyakan mengenai obat-obatan yang dikonsumsi. Obat-obatan yang menyebabkan gagal ginjal biasanya OAIN, obat antiinflamasi yang non steroid atau inhibitor angiotensin converting enzyme, ACE inhibitor ya, atau antibiotik, cek gitu ya. Itu untuk gagal ginjal. Nah, setiap terapi tertentu, cek juga setiap terapi tertentu untuk gagal ginjal. Misalkan pasien mengkonsumsi obat eritropoietin atau enggak, atau keracunan obat. Ada enggak obat-obatan yang menyebabkan keracunan obat? Itu terkait riwayat pengobatan. Kemudian riwayat keluarga, adakah riwayat keluarga yang mengalami gagal penyakit ginjal sebelumnya enggak? Gitu kan? Contoh, ada penyakit ginjal polikistik atau nefropati reflux. Oke. Kemudian riwayat sosial, adakah gejala atau terapi seperti dialisis yang mengganggu kehidupan pasien atau enggak? Nah, itu harus dikaji. Nah, sekarang pemeriksaan fisik pada gagal ginjal. Apakah pasiennya tampak lesu, sakit, lemah gitu ya? Nah, itu biasanya komplikasi dari gagal ginjal yang membahayakan jiwa biasanya adalah udem, paru, asidosis, dan hiperkalemi. Tadi sudah disampaikan. Kemudian pasiennya sesak napas atau enggak gitu ya, dicek itu di pempis. Pola pernapasannya, lihat ada tanda Kussmaul breathing enggak? Kussmaul breathing itu pernapasannya cepat dan dalam yang diakibatkan karena asidosis. Asidosis asidosis. Jadi kompensasinya dengan meningkatkan kecepatan napas. Cek lagi, ada tanda kelebihan cairan enggak? Nah, contoh ronki pada paru, atau ada irama galop, atau JPP-nya meningkat, atau udem perifer, derajat udemnya berapa. Oke. Kemudian pasiennya hipertensi atau enggak? Nah, itu dicek. Atau pasiennya mengalami kekurangan cairan atau shock. Contoh pasiennya kalau kekurangan cairan itu hipotensi atau penurunan tekanan darah postural, takikardi, perifernya dingin, vasokonstriksi perifer, ada nggak tandanya? Kemudian cek tanda penyakit tertentu yang menyebabkan gagal ginjal. Contoh penyakit ginjal polikistik, ruam vaskulitik, sepsis, pankreatitis, atau ada bruit arteri renalis. Kemudian cek ada tanda efek disfungsi ginjal enggak? Contoh anemi, flap metabolik, asidosis, mengantuk, kecenderungan perdarahan, ada enggak? Itu dikaji atau diperiksa gitu ya. Kemudian adakah bukti hipertensi berat? Contoh ada hipertrofi ventrikel kiri, ada retinopati hipertensif. Nah, itu dicek juga. Kemudian periksa dengan teliti setiap tanda obstruksi dari ginjal. Apakah kandung kemihnya teraba atau enggak? Adakah pembesaran prostat atau enggak, colok dubur tadi, adakah massa di pelapis atau enggak, gitu kan. Kemudian periksa urin dengan dipstick untuk mencari ngecek ada darah, ada protein, ada glukosa, leukosit, dan secara mikroskop untuk cek sel dan silinder, gitu ya. Selanjutnya penyakit ginjal polikistik banyak ya, banyak. Atau kan ini disuruhnya pemeriksaan semuanya. Oke. Gejalanya nyeri kepala berat, anemi, hipertensi, left ventricle heavy hipertrofi, maka ininya murmur, tandanya ada murmur atau enggak, kemudian ada fistul, kemudian gimana fungsi hatinya gitu ya. Nah, cek fungsi ginjalnya. Oke. Biasanya datang dengan nyeri pasiennya gitu ya. Oke. Biasanya ini ginjal polikistik dilakukan kateter teknop untuk dialisis peritoneal gitu ya. Apa yang dikaji? Gejala lokal, biasanya ada nyeri. Nyerinya di mana? Daerah pinggang, lokasinya, abdomen, punggung, kemudian ada hematuri. Nah, oke, gejala gagal ginjal juga muncul di sini, udem gitu ya, proteinuri, DFR-nya menurun. Nah, ini biasanya ginjalnya perlu transplantasi atau dilakukan dialisis. Kemudian cek ada gejala perdarahan subarachnoid atau enggak. Nah, biasanya keluhannya dia nyeri kepala hebat yang mendadak. Nah, tanya riwayat penyakit dahulu gimana, sama lah ini mah ya,
penyakit dahulu, obat-obatan, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik gitu ya. Pemeriksaan fisiknya ada anemia, kelebihan cairan, kemudian cek jalur dialisisnya, ada fistul enggak, bagaimana kepatenan fistulnya, ada breath, ada trill gitu ya. Oke, periksa adanya hipertensi, kemudian gimana kedua ginjalnya, teraba enggak, biasanya ada balotemen positif ya pada saat palpasi ya. Oke. Ini harusnya dilakukan secara offline nih pas pemeriksaan karena ini IT ya, secara IT dulu ya. Kemudian ada terdapat di hati, ada hepatitis stick, hatinya membesar enggak atau jarang sih, jarang terjadi ya pada hati ya. Kemudian ada prolaps katup mitra enggak, ada regurgitasi aorta dan regurgitasi mitra, murmur gitu ya. Itu polikistik. Sekarang sindrom nefrotik. Ada DVT enggak? Bengkak ada enggak? Ada udem enggak? Itu dicek gitu ya. Cek piting udemnya berapa? Kan derajat 1. Nah, ini nih nanti saya tanya nih derajat piting udem, derajat 1, 2, 3, 4 gimana? Saya tanya nih. Jangan disuapin terus. Saya tanya nanti derajat piting udem ya pada saat pertemuan offline gitu. Cari. Oke. Urinnya gimana, berbuih, biasanya ditemukan protein, kemudian ada darah enggak, ada glukosa enggak, tekanan darah biasanya penurunan tekanan darah postural, biasanya perbedaan antara berbaring dan anamnesis. Cek ada derajat udem enggak, di mana udemnya, berapa derajatnya, urinnya berbuih enggak, ada gejala menunjukkan IP atau DVT enggak gitu ya. Oke. Kemudian riwayat penyakit dahulunya, cek ada penyakit ginjal yang diketahui, contoh pasiennya pernah mengalami glomerulonefritis enggak, kemudian pernah dilakukan biopsi ginjal sebelumnya enggak, kemudian lama dari udem yang dialami, kemudian respon terhadap terapinya seperti apa, udemnya berkurang atau enggak, kemudian ada riwayat proteinuri sebelumnya atau enggak, kemudian ada penyakit lain, contoh pasiennya mengalami SLE atau enggak, kan saling keterkaitan ya manusia mah. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi, ditanya apa saja obat-obatan yang dikonsumsi, contoh pasiennya menggunakan diuretik enggak, kemudian pasiennya mengkonsumsi kortikosteroid, siklofosfamid atau siklosporin, ditanya enggak, atau pernah pakai OAIN atau enggak. Oke. Nah, ini bisa menyembuhkan sindrom nefrotik. Atau pasien mengkonsumsi obat-obat antikoagulan gitu ya. Nah, pemeriksaan fisiknya gimana? Nah, biasanya pasiennya mengalami udem. Ada udem atau enggak? Nah, maka harus dicek derajat piting udem gitu ya. Nah, tensinya gimana? Status cairan pasiennya gimana? Kelebihan cairan atau kekurangan volume cairan? Kalau kelebihan volume cairan, cek JPP-nya gimana? Nah, hipovolemik tandanya apa? Dilihat dari tensinya, tekanan darahnya. Biasanya penurunan tekanan darah postural. Kemudian cek urinnya, minta orang lab untuk cek secara mikroskopik. Kemudian cek berat badan untuk indikator yang paling akurat untuk melihat kehilangan atau penambahan berat badan. Nah, sekarang kelainan di saluran kemih. Ya, pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan fisiknya adalah tentang saluran kemih adalah pertama penyakit neurologis. Ada enggak? Kemudian pasiennya mengalami ISK, kalkuli atau tumor. Kemungkinan gitu ya datangnya. Selanjutnya pada laki-laki biasanya prostat, benigna BPH atau dia mengalami hipertrofi prostat, jinak atau mengalami karsinoma prostat atau prostatitis. Nah, yang mana? Nah, salah satu tadi biasanya datang dengan keluhan itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan rekta, colok dubur untuk melihat prostat. Ya, cek prostatnya membesar enggak. Kemudian sulkusnya masih ada enggak, irreguler enggak, keras atau tidak, atau enggak rata gitu ya. Kemudian ada nyeri tekan enggak. Nah, kemudian cek kandung
kemih. Apakah kandung kemihnya membesar? Nah, itu dilihat secara inspeksi, palpasi, dan perkusi. Gejala prostat, pertama, sensasi pengosongan kandung kemih biasanya nggak sempurna. Biasanya menetes, masih menetes. Pancaran urin berkurang. Oke. Kemudian harus ngejan untuk mulai berkemih. Biasanya itu. Nokturia, hesistensi, kemudian menetes di akhir berkemih. Kemudian itu prostat, kalau inkontinensia uri, kapan terjadi inkontinensia uri? Itu ditanyakan. Adakah poliuri? Adakah pernah mengalami gangguan neurologis, gangguan saraf? Cek kandung kemihnya membesar atau enggak, cek prostatnya. Pada laki-laki, kalau perempuan, cek ada prolaps vagina atau tidak. Oke. Retensi urin. Penyebab tersering dari retensi urin adalah hipertrofi dari prostat kalau pada laki-laki ya. Nah, antara penyebab lain biasanya adalah infeksi saluran kemih. Selain itu penyakit neurologis atau kanker gitu ya. Penting untuk menentukan adakah gejala lain dari saluran kemih. Apakah mengalami gagal ginjal, apakah atau disebabkan karena kanker. Yang ditanya kapan terakhir kali berkemih. Kemudian apakah pasiennya merasa ingin berkemih? Ada rasa nyeri atau tidak enak pada saat berkemih? Apakah mengalami hematuri enggak? Apakah ada disuri enggak? Atau ada stranguria enggak? Atau ingin berkemih sampai terasa nyeri stranguria itu. Tetapi kemih enggak keluar itu stranguria ya. Nah, atau biasanya kesulitan pancaran urin. Apakah pasien mengalami hesistensi? Apakah pancaran urinnya bagus atau menetes pada saat berkemih? Itu ditanya. Kemudian bagaimana gejala yang menunjukkan penyakit neurologis? Contoh, ada mati rasa atau kelemahan di ekstremitas. Kemudian cek apakah mengalami inkontinensia feses juga atau enggak gitu ya. Nah, kemudian cek riwayat penyakit dahulunya sama apakah adakah episode resistensi urin sebelumnya, misalkan berapa lama, tanyakan pernah mengalami TURP atau enggak gitu ya. Ada riwayat ISK enggak sebelumnya, ada riwayat batu ginjal enggak sebelumnya, ada riwayat penyakit neurologis enggak sebelumnya. Kemudian cek juga, tanyakan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Biasanya antidepresan atau trisiklik itu yang mempengaruhi ya. Oke, atau pasien menjalani pengobatan untuk ISK itu ya, atau untuk mengurangi keganasan ada enggak? Pemeriksaan fisiknya biasanya pasien nyeri atau sakit pada saat berkemih. Pancaran urinnya berkurang atau menurun. Biasanya itu ya. Adakah tanda-tanda infeksi sistemik? Contoh demam, takikardi, nyeri tekan pinggang, ada nggak? Itu diperiksa ya pada saat pemeriksaan fisik. Kemudian kandung kemihnya membesar nggak? Itu dipalpasi ya dan perkusi. Kemudian prostatnya membesar atau enggak? Nah, itu dicek dengan pemeriksaan colok dubur. Nah, pada saat colok dubur, sulkusnya teraba enggak? Tadi sudah ya, keras, tidak rata. Nah, itu harus kita pastikan untuk mempertimbangkan ada karsinoma prostat atau tidak. Kemudian adakah nyeri tekan? Nah, kalau ada nyeri tekan biasanya itu menggambarkan ada prostatitis. Kalau diperlukan, adakah kelainan pada pemeriksaan vagina? Nah, itu untuk perempuan. Adakah tanda neurologis abnormal? Nah, kemudian periksa dengan teliti untuk mencari tahu sensasi perifer termasuk area sakral dan adanya refleks tendon. Nah, selanjutnya inkontinensia uri. Biasanya inkontinensia uri pada pria biasanya disebabkan karena pembasaran prostat. Kalau pada wanita biasanya karena kelemahan otot dasar panggul setelah melahirkan. Makanya harus dilatih dengan Kegel exercise nanti akan diajarkan. Oke, diikuti ketidakstabilan otot destruktor itu setelah melahirkan tadi ya. Sebab lain diantaranya adalah karena imobilitas, jarang bergerak, di demensia, proses penuaan gitu ya, stroke, dan dalam konteks penyakit serius, penyakit lainnya gitu ya. Anamnesa pada inkontinensia uri, mengapa pasien mengalami inkontinensia uri? Bisa contohnya apakah pada saat batuk itu nggak bisa nahan,
Apakah dengan mengejan, apakah dengan tertawa? Kalau itu tanda inkontinensia stres. Apakah produksi urinnya berlebihan? Nah, itu poliuri. Adakah imobilitas yang membantu pasien nggak bisa pergi ke toilet atau kesadaran berkurang akibat sedasi atau bingung? Riwayat penyakit dahulu, pernah mengalami TWRP enggak? Mengalami itu operasi TWRP enggak? Riwayat persalinan, kehamilan atau operasi TWRP? Kemudian riwayat kondisi neurologi sebelumnya gimana? Ada demensia atau ada stroke enggak? Kemudian prosedur bedah tertentu pernah dilakukan enggak untuk inkontinensia? Kemudian tanya juga obat-obatan yang dikonsumsi. Biasanya pasien yang mengkonsumsi diuretik urinnya berlebih gitu ya. Nah, oke. Atau terapi instabilitas destrusor atau desmopresin ada nggak? Apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan hipnotik atau antikolinergik nggak? Nah, itu tanya juga. Kemudian pemeriksaan fisiknya, lihat dengan teliti untuk mencari tanda penyakit neurologis. Biasanya karena dia nggak bisa menahan itu karena neurologis. Apakah kandung kemihnya membesar nggak? Gitu ya. Kemudian mungkinkah ini merupakan retensi dengan aliran berlebihan? Kemudian cek pada perempuan adanya prolaps vagina atau ureteral. Kemudian pada laki-laki cek prostatnya dengan colok dubur. Apakah pasien mengalami konstipasi atau enggak? Itu inkontinensi alfi biasanya. Oke, oke, oke. Ya. Oke. Nyeri ini sudah ya tadi nyeri ginjal, nyeri kolik, nyeri vesika, nyeri prostat, ini pada perkemihannya tadi sudah, perubahan pada eliminasi urin, sering berkemih, urgensi, rasa panas, ini keluhan-keluhannya ya, resistensi, nokturia, inkontinensia, tidak bisa menahan kencingnya, enuresis, poliuri, hematuri, proteinuri, pneumaturi, hematospermia atau klodiurin. Kalau gejala gastrointestinalnya mual, muntah, diare, gangguan rasa nyaman abdomen atau ileus titik. Riwayat kesehatannya anamnesis tadi sudah ya. Anamnesis keluhan utamanya apa? Biasanya datang dengan nyeri atau infeksi. Biasanya datang dengan disuri, resistensi atau inkontinensi ya. Cek riwayat. Nah, untuk wanita cek riwayat persalinan, infeksi vagina. Kemudian pajanan dengan obat-obatan tertentu, riwayat merokok. Ini ngulang yang tadi ya, sebenarnya sudah saya kasih tadi semua ya. Pemeriksaan fisiknya dilakukan secara menyeluruh, fokus pada sistem urinari, pemeriksaan ginjal, pemeriksaan buli-buli, kandung kemih, pemeriksaan genital eksternal tadi sudah, rektatusi ya, tusar, colok dubur, pemeriksaan neurologis sudah tadi diterangkan, pemeriksaan labnya urinalisis, pemeriksaan darah rutin, faal ginjal, GFR-nya, elektrolit, faal ginjal tuh ureum kreatinin biasanya, elektrolit, faal hepar, S2T, SGPT, faal pembekuan, PTA-PTT, tumor marker dicek kalau ada tumor, analisis semen, analisis batu, kalau pasiennya batu, kultur urin, sitologi urin, patologi anatomi bisa jadi. Kemudian pemeriksaan radiologi yang biasa diinikan foto volos abdomen, VIV, uretrografi, RPG, LPG, USG, CT scan, dan scintigraph. Nah, diagnosa keperawatan yang sering muncul singkatnya adalah pertama biasanya kelebihan volume cairan, resiko infeksi, cemas, nyeri, gangguan eliminasi urin, nutrisi, ketidakefektifan perfusi jaringan ginjal, resiko integritas kulit atau kurang pengetahuan. Oke, itu. Nah, sekarang inkontinensia urin. Oke, apa sih inkontinensia urin? Nah, oke. Biasanya inkontinensia pada geriatrik ya. Oke. Inkontinensia. Jadi tidak bisa menahan berkemih. Tadi proses berkemih sudah dijelaskan. Oke. Sudah dijelaskan proses berkemih secara singkat. Persarapan saraf berkemih tadi dari torakal 10, lumbal 2 itu di kandung kemih, sakral 2 sampai sakral 4 itu di
ureter gitu ya, uretra gitu ya. Sudah. Ini persarapan parasimpatik dan reseptor untuk berkemih tadi sudah sekilas ya. Nah, inkontinensia urin terdiri akut dan kronik. Oke, yang kroniknya ada stres inkontinensia uri, ada overflow, ada urgensi, ada fungsional dan campuran. Ada 3 basis mekanisme pathway dari inkontinensia. Pertama, inkontinensia urgensi. Inkontinensia urgensi itu kalau dia tidak bisa, dia pengen kencing, bisa menahan, tapi belum sempat sampai WC, dia sudah pipis duluan gitu ya. Biasanya diakibatkan karena kandung kemihnya irritable gitu ya, atau hiperaktif. Kalau stres inkontinensia uri biasanya diakibatkan karena ureteral incompeten, karena batuk biasanya. Makanya ada tes batuk tadi ya. Atau overflow bladder yang terakhir. Nah, ini inkontinensia urgensi. Jadi pasien tidak bisa menahan gitu ya karena irritable tadi ya. Oke. Kalau inkontinensia stres itu karena ada penekanan gitu ya. Ada contoh abdominal pressure, ada penekanan perut, orang hamil biasanya gitu ya. Nah, itu kan ada penekanan, maka menyebabkan dia tidak bisa menahan kencing. Kalau ini yang stres ya, oke, ini yang stres. Kemudian overactive bladder yang urgensi ya, atau inkontinensia urgensi dengan atau tanpa urgensi, biasanya dengan frekuensi dan nokturi. Biasanya merupakan akibat dari otot destrusernya yang overaktif ya. Overactive bladder biasanya dipakai kalau tidak terbukti adanya infeksi atau patologi yang lain. Diagnosa OAB ini untuk dokter biasanya sekarang bisa dibuat atas dasar simptom atau tidak diperlukan pembuktian dengan urodinamik. Oke. Ini overactive bladder ini untuk dokter ya, tapi kalian tahu juga lah ya. Biasanya keluhannya ingin berkemih yang kuat yang datang secara mendadak dan sulit ditahan. Frekuensi berkemihnya meningkat, biasanya dikeluhkan oleh pasien di siang hari. Nokturia, keluhan di mana terbangun tidur malam hari untuk berkemih lebih dari satu kali. Oke. Penyebab dari inkontinensia pertama bisa karena delirium, penurunan kesadaran, bisa karena infeksi, bisa karena atropik vaginitis, bisa karena obat-obatan, bisa karena penyakit fisiologis, bisa karena sistem endokrin yang terganggu, bisa karena hambatan mobilitas, bisa karena stool infeksi atau apa namanya konstipasi gitu ya. Gitu. Oke, next. Komplikasi dari inkontinensia uri. Gitu ya. Biasanya gangguan integritas kulit, pressure ulcer gitu ya, dekubitus, risiko jatuh, fraktur, depresi, pengurangan libido, penurunan seksual gitu ya, atau hospitalisasi akut, sosial isolasi karena bau gitu ya, bau ompol, atau stress caregiver gitu ya, yang nggak nyaman lah intinya mah ya, gitu. Diagnostiknya pemeriksaan fisik, perlu dilakukan pemeriksaan fisik tadi sudah ya, ditanya-tanya mulai dari pemeriksaan umum, abdomen, palpasi, bulu-bulu tadi sudah di awal. Kemudian cek pemeriksaan panggul, cek dubur pada laki-laki dan pada wanita, vaginanya ya. Kemudian observasi keluarnya urin pada stres, misalkan batuk atau melakukan falsafah manuver. Kemudian melakukan pemeriksaan residu urin kalau diduga pasiennya mengalami obstruksi di bagian bawah. Cek ada kesulitan berkemih, pasiennya mengalami BPH enggak atau pernah mengalami apa namanya operasi di daerah panggul sebelumnya atau enggak. Diagnostiknya dengan pemeriksaan lab ya.
Cek nanti apa saja yang harus diperiksa, urinalisis, lihat ada hematuri, ada piuria, ada bakteria, ada glukosuria, ada proteinuri, cek itu. Kemudian cek gula darah kalau diperlukan, siapa tahu dia diabetes gitu ya, cek glukosa, kemudian cek PSA pada laki-laki di atas 50 tahun. Kemudian cek pemeriksaan lain. Biasanya kemudian cek obat-obatan yang dikonsumsi. Ada obat, pernah nggak konsumsi diuretik, antidepresan, antihipertensi, kemudian obat-obatan yang sifat hipnotik, analgetik, narkotik, sedatif, OTC, obat tidur dan demam, atau antipsikotik, atau ada obat-obat herbal yang dikonsumsi. Kemudian diagnosa pembedanya, pembandingnya, biasanya pasiennya BPH ya, diagnosa bandingnya prolap, enggak lah ini nanti dokter ya. Nah, pada inkontinensia urin biasanya sering dibuat ininya pertama Kegel exercise biasanya pada kalau ototnya bermasalah, atau dibuat toilet trainingnya, dibuat buku catatan untuk membantu eh, melatih cara berkemih ya, itu dibuat ininya eh, apa namanya, jadwalnya kapan jam berapa gitu ya dibuat. Kemudian ini apa namanya, patofisiologi untuk inkontinensia uri gitu ya. Tadi sampai ke masalah keperawatannya sudahlah dibahas tadi ya. Oke, inkontinensia alpi itu tidak dilewat tadi ya. Oke, hanya inkontinensia uri. Oke, itu saja. Silahkan pertanyaannya di apa, diketikkan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan apa yang belum paham di kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, tetap semangat. Jangan lupa belajar, ditonton nanti akan kita bahas. Terima kasih sekali lagi.